Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Robin yang sudah menjadi dosen pengampu mata kuliah Auditing 2 setelah UTS ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berisikan 4 anggota, yaitu yang pertama adalah Desina Dwi Astiningsih dengan NPM belakang 2049, lalu ada Rizky Wahyu Hidayanto dengan NPM belakang 2051, ada saya sendiri Judiarta Pratama dengan NPM belakang 2053, serta ada Talita Aisyah Rahma Ramadhani dengan NPM 2115. Nah, kelompok kami akan memaparkan tentang Project Based Learning atau PJBL Auditing 2 ini mengenai program audit siklus penerimaan kas. Makalah ini memaparkan prosedur audit siklus penerimaan kas yang diterapkan oleh KAP Hendrawan dan Wijaya dalam audit toko bangunan Sinar Agung untuk periode berakhir pada 31 Desember 2025. Pembahasan mencakup pengujian pengendalian internal, penetapan materialitas, prosedur analitis, serta pengujian substantif lengkap beserta asersi dan bukti audit yang cukup. Sebelum kita memasuki ke asersi yang ada, alangkah baiknya kita mengenal perusahaan apa sih yang diaudit oleh kelompok 2 atau dari tim audit. Profil usahanya yaitu dari toko bangunan Sinar Agung yang berada di sekitar Universitas Tridharma. Itu merupakan sebuah usaha retail UMKM yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan dan perlengkapan konstruksi. Siklus penerimaan kas TB Sinar Agung berasal dari penjualan tunai serta pembayaran dari pelanggan yang sebelumnya melakukan pembelian kredit. Audit pada siklus penerimaan kas dilakukan karena kas merupakan aset yang paling liquid dan memiliki resiko yang tinggi terhadap kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan. Selain itu, penerimaan kas berasal dari aktivitas utama perusahaan sehingga mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, audit dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi penerimaan kas telah dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tahap pertama yang dilakukan adalah menetapkan tingkat materialitas, yang merupakan batas toleransi salah saji yang digunakan auditor untuk menilai apakah suatu kesalahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan. Dalam audit ini, tingkat materialitas ditetapkan sebesar 4% dari total aset. Nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan fokus dan luas pengujian yang akan dilakukan. Selanjutnya, auditor melakukan pengujian pengendalian internal atau SPI untuk menilai efektivitas pengendalian yang diterapkan dalam siklus penerimaan kas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa kelemahan pengendalian, yaitu belum adanya pemisahan tugas yang memadai antara penerimaan, pencatatan, dan penerimaan kas, serta belum konsistennya penyetoran kas ke bank. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan kas. Karena ditemukan kelemahan pengendalian internal, auditor kemudian melakukan prosedur analitis untuk mengevaluasi kewajaran pergerakan saldo kas. Pada tahap ini, auditor menganalisis tren kas masuk, kas keluar, dan setoran bank dari periode ke periode guna mengidentifikasi adanya pola yang tidak biasa atau indikasi risiko salah saji. Namun, prosedur analitis hanya memberikan gambaran umum mengenai kewajaran data dan belum dapat memastikan ada atau tidaknya salah saji material. Oleh karena itu, auditor melanjutkan pemeriksaan dengan pengujian substantif yang lebih rinci, pengujian yang memadai, serta menguji asersi manajemen atas akun kas, terutama terkait keberadaan, kelengkapan, dan keakuratan saldo kas yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pengujian ini menjadi dasar bagi auditor dalam menyimpulkan kewajaran akun kas yang dilaporkan oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk mendukung program audit, maka auditor telah menyusun prosedur pengujian substantif. Baik, di sini auditor itu sudah melaksanakan prosedur pengujian substantif yang merupakan pengujian untuk siklus penerimaan kas dari TB Sinar Agung. Nah, di sini asersi pertama yang ingin diuji itu adalah asersi keberadaan.
Nah, tujuan auditnya itu adalah memastikan bahwa saldo kas yang dicatat perusahaan benar-benar ada dan dapat dibuktikan secara fisik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka dibuatlah beberapa prosedur audit. Yang pertama, itu auditor harus mendapatkan buku besar kas per tanggal 31 Desember 2025. Nah, di sini buku kas tersebut dapat kita lihat dari BPRF, yaitu BA AK buku besar kas. Oke, untuk bukti buku besar tersebut dapat kita lihat dalam kolom BPRF. Yang pertama itu BA AK BBK atau buku besar kas. Di sini bisa kita klik. Ya, otomatis di sini kita langsung memunculkan buku besar kas per tanggal 31 Desember 2025. Di sini dapat kita lihat bahwa saldo akhir tersebut sebesar 21.650.000. Nah, ketika kita sudah mendapatkan buku besar kas, maka kita bisa melanjutkan prosedur audit selanjutnya, yaitu auditor harus mendapatkan mutasi kas dari tanggal 1 Januari 2026 sampai tanggal audit, yaitu di tanggal 28 Februari 2026. Nah, untuk buktinya kita bisa lihat di bukti nomor 2, yaitu BAAKMK atau mutasi kas. Kita bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sudah ada catatan terkait mutasi kas dari periode Januari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026. Di sini terdapat juga nomor bukti-bukti terkait penerimaan serta setoran dari kas itu sendiri. Kita bisa lihat di sini. Kita klik salah satu. Nah, di sini kita bisa lihat bukti yang menguatkan bahwa penerimaan tersebut benar-benar terjadi yang dibuktikan oleh bukti kas masuk di sini, teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke mutasi kas. Nah, di sini total mutasi kas bulan Januari 2026 itu tuh sebesar 9.150.000, dan juga untuk mutasi bulan Februari itu sebesar 1.050.000. Nah, mutasi kas yang terjadi Januari sampai ke Februari itu sebesar 10.200.000. Itu merupakan penambahan atau penjumlahan dari mutasi Januari 2026 dan juga mutasi Februari 2026. Nah, di sini 10 juta tersebut akan kita tambahkan dari saldo awal kas yang berada di per tanggal 31 Desember 2025 yang tadi, yaitu 21.650.000 ini kita tambahkan dengan mutasi kasnya ya, sebesar 10.200.000, dan didapatkanlah saldo kas fisik yang seharusnya per 28 Februari 28 Februari 2026 sebesar 31.850.000. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bukti mutasi kas dan juga buku besar kas, maka hal yang terakhir itu auditor harus melakukan pemeriksaan fisik saldo kas dan membandingkan hasilnya dengan catatan pada buku kas perusahaan. Nah, untuk membandingkannya kita sudah punya, yaitu bukti berupa cash opnam, yaitu kertas kerja cash opnam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat KKP cash opnam ini auditor itu sudah menghitung secara manual kas yang ada di TB Sinar Agung ini, teman-teman. Mulai dari pecahan 100.000 yang jumlahnya 230 sampai ke pecahan 1.000, teman-teman, yang dihasilkan sebesar 31.850.000. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan dengan saldo buku kas sebelumnya, yaitu 31.850.000. Nah, di sini kan kita sudah menghitung mutasi kasnya. Sini kan kita sudah mendapatkan bukti mutasi kas dan juga kita sudah menghitung secara manual kas yang ada di perusahaan tersebut, teman-teman, dan hasilnya adalah sama. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah wajar karena hasil dari mutasi kas dan juga hasil dari perhitungan manual itu menunjukkan hasil yang sama. Nah, jadi dari pengujian ini auditor itu
memperoleh bukti bahwa kas yang dicatat perusahaan tidak hanya tercatat dalam pembukuannya aja, tapi juga benar-benar ada secara fisik pada saat pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian, asasi keberadaan dapat terpenuhi. Yang selanjutnya, setelah auditor itu menguji asersi keberadaan, auditor lanjut untuk menguji asersi kelengkapan. Salah satu tujuan auditnya adalah memastikan seluruh penerimaan kas itu telah dicatat lengkap pada pembukuan perusahaan. Prosedur audit yang dilakukan, yang pertama itu auditor harus mendapatkan daftar 10 faktur atau invoice pelanggan sebagai sampel pengujian audit. Kita bisa klik di WPRF yang pertama, ada BAKL invoice. Di sini terdapat daftar faktur atau invoice pelanggan dari TB Sinar Agung dari periode 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2020. Kita bisa lihat salah satu. Ini ada invoice yang ditagihkan kepada PT Cahaya Konstruksi senilai 12 juta dengan tanggal jatuh tempo 8 Desember 2025. Kita kembali ke tabel pengujian substantifnya. Langkah yang kedua, setelah auditor itu mendapatkan daftar 10 faktur atau invoice dari pelanggan, auditor juga perlu mendapatkan daftar 10 bukti kas masuk atau BKM sebagai sampel pengujian audit. Kita bisa klik di WPRF yang kedua, yaitu BAKL BKM. Di sini terdapat 10 daftar BKM dari TB Sinar Agung. Kita bisa klik salah satu. Di sini terdapat ada bukti kas masuk dari pelunasan piutang dari PT Cahaya Konstruksi sebesar 12 juta. Kita bisa kembali ke tabel pengujiannya. Setelah mendapatkan 10 bukti BKM, auditor juga perlu mendapatkan buku besar kas dan bank per tanggal 31 Desember 2025. Kita bisa klik WPRF yang ketiga. Ini ada buku besar kas tunai dengan total saldo akhir sebesar 21.650.000. Lalu selanjutnya ini ada buku besar Bank BRI. Di sini terdapat saldo akhir sebesar 85.750.000. Dan selanjutnya ini ada buku besar Bank BCA dengan saldo akhir 62.300.000. Setelah auditor itu mendapatkan bukti-bukti atau dokumen yang sebagai dokumen pendukung, auditor kemudian melakukan tracing dari invoice pelanggan ke bukti penerimaan kas serta buku besar untuk memastikan kelengkapan pencatatan. Selanjutnya ini ada KKP atau kertas kerja pemeriksaan tracing penerimaan kas. Kita bisa lihat bahwa KKP ini membandingkan antara faktur atau invoice dan BKM serta buku besar kas. Kita bisa klik salah satu. Di sini terdapat invoice ke UD Maju Jaya sebesar 7.500.000. Lalu di sini BKM 001 pelunasan UD Maju Jaya sebesar 7.500.000 dan juga buku besar kas Bank BRI. Di sini BKM 01 sebesar 7.500.000 juga. Maka nominal antara buku besar, BKM, dan faktur telah sesuai.
Dari pengujian tersebut didapatkan bahwa karena dokumen yang telah auditor telusuri sudah muncul dalam pencatatan perusahaan dengan informasi yang sesuai dan nominal yang sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas yang terjadi pada TB Sinar Agung telah menunjukkan bahwa sudah dicatat secara lengkap. Baik, selanjutnya itu ada asersi, akurasi, dan penilaian. Nah, di sini tujuan dari asersi audit tersebut adalah memastikan kurs transaksi valuta asing sudah tepat. Nah, di sini ada prosedur audit. Yang pertama itu mendapatkan sampel jurnal kas masuk atau BKM dari transaksi valuta asing. Nah, kita bisa klik di sini. Di sini ada tabel daftar transaksi falas dari TB Sinar Agung dari 1 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, kita klik salah satu. Nah, ini ada bukti jurnal kas masuk dari TB Sinar Agung pada tanggal 20 Desember 2025. Nah, ini jumlah falasnya, ini jumlah kursnya, dan ini nilai IDR-nya. Lalu kita kembali lagi ke tabel pengujian substantif. Prosedur yang kedua itu ada membandingkan kurs yang digunakan perusahaan dengan kurs BI untuk memastikan ketepatan kurs transaksi valuta asing. Kita klik di sini. Di sini ada kertas kerja pemeriksaan kurs asing dari TB Sinar Agung pada periode 30 Desember 2025. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah kurs dari perusahaan dengan kurs BI sudah sesuai. Lalu nilai dari perusahaan dan juga dengan nilai kurs BI juga sudah sesuai. Lalu kita klik. Ini ada jurnal kas masuk dari TB Sinar Agung pada tanggal 20 Desember 2025. Ini sudah sesuai. Sama seperti yang tadi. Nah, karena sudah sama, karena nilai transaksi telah dihitung menggunakan kurs yang tepat, maka nilai penerimaan kas yang dicatat perusahaan telah disajikan secara akurat. Nah, dengan demikian, asersi akurasi dan penilaian dapat terpenuhi. Setelah asersi akurasi dan penilaian, ada lagi asersi hak dan kewajiban. Dengan tujuan memastikan rekening bank itu merupakan milik perusahaan. Itu prosedurnya ada dua. Yang pertama, auditor itu harus mendapatkan dokumen rekening koran bank 31 Desember 2025. Itu bisa dilihat di referensi REK.BRI. Bisa kita lihat yang BRI itu ada nama nasabah TB Sinar Agung dengan periodenya itu Desember 2025 dengan nominalnya itu saldo akhir periode 85.750.000. Rekening koran selain BRI itu ada BCA, yaitu di referensi REK.BCA. Bisa kita lihat dengan itu nama nasabahnya TB Sinar Agung periode Desember 2025 dengan saldo akhir periode 63.300.000. Prosedur kedua itu auditor memverifikasi rekening koran bank untuk memastikan rekening terdaftar atas nama perusahaan. Bisa kita pencet di REK. Kertas kerja pemeriksaan verifikasi kepemilikan rekening bank di audit itu atas nama klien TB Sinar Agung dengan hasil telah dokumen pembukaan rekening bank yang dari nama bank BRI KC Magelang itu dengan referensi surat konfirmasi bisa dilihat dan telah dikonfirmasi oleh bahwa nama nasabah TB Sinar Agung telah dikonfirmasi
Ada lagi yang dari Bank BCA KCI Magelang itu dengan surat konfirmasinya. Dan kita lihat itu di nama nasabah TB Sinar Agung benar-benar telah dikonfirmasi oleh bank. Diambil kesimpulannya, jadi itu di asersi hak dan kewajiban, rekening koran dan KKP verifikasi telah membuktikan bahwa semua itu telah benar-benar milik perusahaan. Kita akan memasuki asersi berikutnya, yaitu asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, asersi ini itu memiliki tujuan bahwa untuk memastikan kas dan bank disajikan sesuai standar akuntansi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah prosedur-prosedur untuk mendukungnya. Yang pertama, itu mendapatkan laporan posisi keuangan aset lancar per 31 Desember 2025. Nah, untuk laporan posisi keuangan tersebut dapat kita lihat di bukti berikut, yang PP slash LPK itu. Nah, di sini telah disajikan laporan posisi keuangan sebagian per 31 Desember 2025 dari toko bangunan Sinar Agung ini, teman-teman. Nah, di sini sudah disajikan aset lancar berupa kas, Bank BRI, Bank BCA, dan juga piutang usaha yang memiliki total itu 241.950.000. Dan ini sudah sesuai karena akun yang dikategorikan sebagai aset lancar yang sangat liquid itu sudah benar, berupa kas, Bank BRI dan BCA, serta piutang usaha. Lalu, yang kedua, itu dapatkan catatan atas laporan posisi keuangan atau CALK per 31 Desember 2025. Nah, di sini kita bisa klik lagi yang link ini BAPNP/CALK, kita bisa buka di sini. Nah, di sini telah disajikan catatan atas laporan posisi keuangan per 31 Desember milik TB Sinar Agung. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, CALK tersebut. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga itu adalah periksa apakah saldo kas dan bank telah disajikan sebagai aset lancar dan apakah telah diungkapkan sesuai dengan SAK etap. Nah, untuk buktinya kita bisa lihat dari link ini BA/PNP/KKP. Nah, di sini ada kertas kerja pemeriksaan penyajian dan pengungkapan dalam neraca dan CALK bukti audit. Nah, di sini telah disajikan bahwa kas tunai di tangan itu saldo yang dimiliki perusahaan yang dicatatkan perusahaan sebesar Rp21.650.000. Dan setelah dicek oleh auditor ya melalui prosedur cash opnam, dinyatakan bahwa itu hasilnya sama sebesar Rp21.650.000 dan juga sudah diklasifikasikan sebagai aset lancar. Apakah saldo tersebut dibatasi? Tidak. Penyajian terpisah? Iya. Maka ini bisa dikategorikan sebagai sesuai terhadap SAK etap. Begitu pula dengan Bank BRI rekening giro, ini di kas perusahaan itu memiliki saldo 85.750.000 dan saat diperiksa juga melalui cash opnam hasilnya juga sama, yaitu 85.750.000 dan ini tidak memiliki selisih. Dan Bank BRI ini juga tadi lewat laporan posisi keuangan telah diklasifikasikan sebagai aset lancar yang tidak memiliki batas atau saldo terbatas dan penyajiannya itu terpisah, dan ini sudah sesuai dari SAK etap. Dan juga yang terakhir Bank BCA rekening giro, ini untuk catatan di perusahaan itu sebesar 62.300.000 dan saat dilakukan cash opnam hasilnya juga sama sebesar Rp62.300.000 dan sudah diklasifikasikan sebagai aset lancar, tidak memiliki batas saldo dan juga sudah terpisah. Artinya ini sudah sesuai dengan SAK etap. Lalu di sini ada catatan penting, yaitu penyajian neraca, saldo kas dan bank sebesar 169.700.000
itu kas tunai yang ditambah dengan BRI dan juga BCA telah disajikan secara terpisah per komponen di bawah aset lancar dalam neraca penyajian sesuai dengan SAK etap bab 70 sampai ke bunga keluar. Dan di sini ada catatan lagi yaitu saldo kas dan bank sebesar Rp169.700.000 telah disajikan secara tepat di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dikelompokkan sebagai aset lancar dengan rincian yang memadai. Kedua, ada 8 elemen pengungkapan wajib menurut SAK etap, semuanya telah tersedia dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada angka saldo konsisten antara neraca, catatan atas laporan keuangan, buku besar, dan konfirmasi bank eksternal tidak ditemukan perbedaan material. Lalu yang terakhir, tidak terdapat saldo kas bank yang dibatasi, overdraft, maupun hal-hal lain yang memerlukan pengungkapan tambahan. Tidak ditemukan temuan material terkait penyajian dan pengungkapan yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, asersi penyajian dan pengungkapan atas akun kas dan bank telah terpenuhi, teman-teman. Setelah pengujian yang telah auditor lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada area pengujian fisik kas dan saldo bank, hasil pemeriksaan fisik kas menunjukkan kesesuaian antara saldo di tangan dengan catatan buku kas perusahaan. Konfirmasi bank juga menunjukkan kesesuaian saldo rekening perusahaan dengan catatan buku besar. Dampak terhadap laporan keuangan tidak ditemukannya adanya salah saji yang material pada akun kas dan bank. Kesimpulan akhirnya, wajar saldo kas dan bank secara keseluruhan telah disajikan secara wajar pada laporan posisi keuangan. Area pengujian pada asersi saldo kas dan penerimaan kas. Seluruh asersi audit, baik keberadaan, kelengkapan, akurasi, hak dan penilaian, serta penyajian dan pengungkapan telah diuji dan diperoleh bukti audit yang memadai. Tidak ada indikasi kecurangan yang teridentifikasi secara langsung. Dampak terhadap laporan keuangan, saldo kas dan bank disajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan SAK etap. Kesimpulan akhirnya, wajar. Angka saldo dan transaksi penerimaan kas dinilai bebas dari salah saji material. Oke, untuk selanjutnya kesimpulannya adalah terkait area pengujian, pengungkapan laporan keuangan atau disclosures itu tidak ditemukan kesalahan material dalam penyajian dan pengungkapan kas dan bank pada laporan keuangan dan CLK. Lalu dampaknya tidak terdapat dampak yang material terhadap kewajaran laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam area laporan keuangan ini dapat dikatakan wajar. Penyajian dan pengungkapan kas dan bank telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu untuk area pengujian sistem pengendalian internal atau SPI itu ditemukan kelemahan material berupa rangkap tugas antara kasir, pencatat, piutang, serta ketidakkonsistenan dalam penyetoran kas harian ke bank. Hal ini meningkatkan risiko operasional yang berpotensi menimbulkan selisih kas serta dapat menimbulkan kecurangan atau fraud seperti skema lapping di masa depan. Namun, untuk kesimpulannya yaitu wajar dengan catatan atau perbaikan. Pengendalian internal lemah sehingga manajemen direkomendasikan melakukan pemisahan fungsi dan menerapkan daily banking policy. Saran yang diberikan dari auditor untuk TB Sinar Agung antara lain yaitu A. Memisahkan fungsi kas dan pencatatan piutang, lalu B. Menerapkan kebijakan store harian atau daily banking policy, lalu C. Melakukan rekonsiliasi bank secara rutin dan terdokumentasi, serta D. Mempertimbangkan penggunaan sistem kredit digital atau point of sale. Jadi mungkin sekian pemaparan terkait PJBL Auditing 2 terkait program audit siklus penerimaan kas yang dipaparkan oleh kelompok 2. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh kelompok 2 bermanfaat untuk para penonton sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.